Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, wadidaw, selamat malam. Pada malam yang berbahagia ini kita ada berita ya. Suasananya berbeda sekali, yang mana hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu ya. Untuk minggu depan adalah race MotoGP Qatar teman-teman ya. Race MotoGP Qatar 2025 ya. Di sini mungkin Marc Marquez akan comeback untuk membalas dendam ya. Ini membalas dendam, ini ucapan mimin saja. Kalau Marc Marquez nggak ada dari raut wajahnya, nggak ada niat untuk balas dendam. Tapi kalau kita lihat Marc Marquez tersebut orangnya agak tidak terbuka ya kalau masalah hal-hal pribadi tersebut ya. Tapi kalau mimin lihat Marc Marquez itu kalau di saat race atau di lapangan itu mesti ada rasa dendam sedikit atau gimana gitu ya. Bahasa bagusnya kita bilang tekadnya untuk menang ada gitu. Itu memang dari dulu seperti itu ya. Namun di sini ingin mimin katakan adalah kabar terkini Marc Marquez nggak ada ya sejak MotoGP Amerika kemarin crash. Jadi di sini Marc Marquez sangat marah sekali ya. Tapi dia marahnya bukan kepada tim dan bukan kepada motornya, melainkan dia marah kepada dirinya sendiri ya. Dia marah kepada dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena itu adalah butuh benar-benar kecuaian sendiri. Namun ada beberapa pengamat mengatakan yang mana Marc Marquez itu ceroboh atau dia terlalu obsesi menang di GP Amerika. Mungkin sebab itu, karena ada beberapa hampir terjatuh juga di situ. Namun Marc Marquez masih tidak mengambil iktibar atau gimana gitu, dan akhirnya terjadi crash karena terlalu dalam, mengambil corner dan kena curb ya, dan crash. Dan Marc Marquez sendiri langsung meminta maaf kepada para tim, pada kru-kru yang semuanya. Itu memang kesalahannya sendiri. Itu pengakuan yang sangat gentleman sekali ya, tanpa menyalahkan. Oh, motor saya aneh, crash tersebut aneh, nggak ada itu ya, nggak ada Marc Marquez ya. Namun dia sangat marah sekali untuk dirinya sendiri. Mungkin dengan Alex Marquez sendiri pun dia tidak bercakap mungkin ya. Kasihan sekali Marc Marquez. Oke, untuk kali ini mimin suasana berbeda lagi ya. Yang mana Alduger di sini ya. Alduger di sini sudah mulai lantang teman-teman, sudah mulai lantang untuk berkomentar kepada Marc Marquez tentang insiden Marc Marquez tersebut ya, yang mana Fermin Alduger menyebut Marc Marquez terlalu percaya diri sehingga mengalami crash di GP Amerika. Wow, Alduger Alduger sudah berani yang mengata begitu ya. Sekurang-kurangnya nggak perlu berkomen gimana gitu. Namun nggak apa-apa, kita lihat saja Alduger ya, yang mana dia mengatakan itu membuktikan bahwa Anda tidak boleh terlalu percaya diri karena bisa melakukan kesalahan. Dia Marquez sangat berbakat dan dia menghancurkan semua orang, tapi satu kesalahan terjadi. Alduger sendiri juga mengalami kecelakaan dan gagal finish di GP Amerika. Namun melihat apa yang terjadi sepanjang akhir kota, dia sangat senang dengan performanya. Dia komen tapi dia crash juga. Tutup mulut.
ya. Di sisi lain ya, yang mana kita kenal ya sebelumnya ini, yang mana kita ulang sedikit, Marc Marquez demi mencapai kemenangan atau demi melihat kejayaan Marc Marquez sendiri, dia rela keluar dari Repsol Honda dengan tawaran yang sangat fantastis, yang sangat gila parah sekali. Dia sanggup masuk ke tim Gresini Racing tanpa gaji, tanpa mengambil sepeser uang pun ya. Bisa kita katakan dia tidak membutuhkan itu lagi. Dia hanya membutuhkan adalah sebuah kejuaraan, kemenangan, dan melihat jati diri apakah dia masih hero atau king. Itu yang dilakukan oleh Marc Marquez. Dan kali ini ada salah satu rider Rocky, yang mana yang kita kenal si mulut besar, yang mengatakan dialah satu-satunya orang di pedok yang tidak peduli uang. Saya juga tidak merasakan tekanan. Tekanan itu dirasakan oleh yang menganggur dan harus menghidupi keluarga. Saya di sini melakukan yang saya cintai selama saya menikmati hasil baik akan datang. Di sini Pedro Acosta mulai mengatakan dia tidak membutuhkan uang. Dia tidak peduli uang. Ini apa maksudnya? Ini karena kalau menurut Mimin ini ada kaitannya dengan beberapa isu yang beberapa hari yang lalu ya, Mimin sudah katakan, yang mana dia isu akan direkrut oleh Repsol, isu akan direkrut oleh Ducati, isu direkrut oleh tim VR46. Isu lagi yang baru-baru ini, dia baru saja berbicara dengan Capinotti ya, yaitu apa namanya, direktur, manajer tim Pramac ya, tim Pramac Yamaha ya, Pramac Yamaha. Mereka sudah berbicara, jadi isu sekarang si Acosta kemungkinan besar akan ke Pramac Yamaha ya. Jadi apakah dengan sebab itu dia memberi pernyataan seperti itu? Supaya apa? Supaya dia ingin mendapatkan motor yang kompetitif seperti Marc Marquez, yang mana di tengah kegemilapan dunia MotoGP yang kerap dikaitkan dengan nilai kontrak fantastis dan tekanan sponsor, Pedro Acosta justru menampilkan sisi yang jarang terlihat. Pembalap muda asal Spanyol ini dengan lantang menyuarakan prinsipnya yang tak biasa tentang uang dan tekanan dalam olahraga bermotor. Acosta menegaskan bahwa motivasinya bukan uang. Saya satu-satunya orang di pedok yang tidak peduli uang, ujar Acosta. Saya juga tidak merasakan tekanan. Sejak hari pertama di tim ini, tidak ada yang menekan saya. Saat di Moto2, semua mengharapkan saya juara di tahun pertama. Tahun lalu saya sering jatuh dan tidak ada yang protes. Kami tahu butuh waktu lama sebelum bisa berjuang untuk juara dunia. Tak berhenti di situ, Acosta yang dikenal dengan kedewasaannya melebihi usianya melengkapi pernyataan dengan filosofi hidup yang sederhana namun penuh makna layaknya seorang veteran yang telah melalui berbagai liku-liku karir. Ia membagikan pandangan tentang esensi kebahagiaan dan kesuksesan di lintasan balap. Dengan kedewasaan yang khas, Acosta menutup dengan filosofi, tekanan itu dirasakan orang-orang yang nganggur dan harus menghidupi keluarga. Saya di sini melakukan yang saya cintai. Selama saya menikmatinya, hasil baik akan datang. Kadang mudah, kadang sulit, tapi selama saya tetap tenang dan bahagia, semuanya akan berjalan alami. Kata-katanya sangat luar biasa sekali teman-teman, sangat luar biasa sekali. Namun tidak namun tidak dengan aksi yang dinampakkan teman-teman ya. Jadi di sini kemarin-kemarin kemana dia yang tidak menyebutkan seperti itu teman-teman ya? Kemana dia? Apakah semenjak masuk ke tim pabrikan KTM dia mulai low daripada gas-gas tahun kemarin, KTM gas-gas tahun kemarin yang sangat luar biasa sekali? Namun nggak tahu ya kenapa dia mengatakan seperti itu. Mungkin dia ingin
biar up lagi teman-teman, biar naik daun, istilahnya gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu adalah kehidupannya teman-teman ya, apapun yang dikatakannya. Namun dia masih belum mengenal Mark Marquez. Dia pernah mengatakan dia nggak mengenal Mark Marquez, tapi di saat race kemarin di MotoGP Amerika, dia mengikuti Mark Marquez. Apa yang dikatakan? Dia akan mengikuti apapun yang Mark Marquez lakukan. Berarti dia kenal Mark Marquez. Oke lah teman-teman, ini aduh ngawur pula ini beritanya, agak nggak nyambung juga ini. Oke lah teman-teman, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.